Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Nawang Wulan Official dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini admin akan melanjutkan membacakan kisah novel dengan judul Akibat Belit pada Anak dan Istri, memasuki episode ke-28 dengan judul Mulai Melawan, Paket Misterius. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nanti sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Kamu tahu dari mana aku dan Zahra tinggal di sini? Tanyaku pada laki-laki itu. Dia tersenyum kembali, seolah tak mempedulikan raut penasaran di wajahku. Tak berselang lama, Mbak Ulya keluar dari dalam kontrakan membawa kardus berisi aksesoris hijab yang sudah disiapkan Mbak Mayang tadi pagi. Mbak Wita sudah pulang, ucap perempuan cantik itu dengan senyum lebar. Aku mengangguk pelan. Ternyata dugaanku waktu itu benar. Mbak Ulya memang suruhan Mas Hanan untuk pesan aksesoris hijab padaku. Mbak, jangan marah sama aku ya. Aku cuma menjalankan tugas saja. Si bos yang minta. Bisiknya di telingaku sebelum melangkah pergi ke mobil. Mobil yang parkir di samping rumah Haji Abdullah itu ternyata mobil Mas Hanan. Ibu-ibu yang sejak tadi lihat-lihat proses pembuatan aksesoris hijab pun pergi satu persatu. Ku minta Zahra untuk masuk ke dalam kontrakan, bersih-bersih, lalu sholat zuhur dan makan. Setelah itu dia biasanya belajar sebentar, kemudian tidur siang. Tiga timku kembali sibuk dengan pesanan seragaman pengajian, sedangkan Mbak Ulya masih di mobil. Mungkin sengaja menunggu di sana atau menelpon seseorang hingga tak kesini lagi. Jadi kamu yang menyuruh Mbak Ulya pesan aksesoris segitu banyaknya? Tanyaku lagi. Rasa kesal pada Mas Hanan belum juga hilang. Entah mengapa aku masih belum bisa memaafkan laki-laki itu. Dia yang pernah menghancurkan harapanku 11 tahun lalu. Bukan hanya harapanku namun juga harapan bapak ibu. Iya Wit, tapi aku memang butuh aksesoris itu buat bonus pembelian gamis di toko muslim dan butik almarhum mama yang kini diurus Siva dan suaminya. Ucap laki-laki itu yakin. Aku hanya menghela napas mendengar jawabannya. Iya, aku masih ingat kalau dulu dia pernah menceritakan tentang Siva, adik perempuan satu-satunya. Adik perempuan dan mamanya yang tak pernah menyetujui hubunganku dengan Mas Hanan kala itu. Oh, innalillahi. Jadi mama kamu udah meninggal? Iya, beliau meninggal karena serangan jantung. Hanya jeda beberapa hari sebelum kamu menikah. Balasnya lagi. Tampak ada duka di raut wajahnya. Aku hanya mendongak menatapnya lalu kembali menunduk. Maaf kalau mengingatkan kembali soal itu. Nggak tahu kalau mamamu sudah pergi. Ucapku lagi. Mas Hanan tersenyum tipis ke arahku. Ah, nggak apa. Oh ya, kamu nggak mau ku ajak keluar gitu? Ada banyak hal yang ingin ku jelaskan, ucapnya. Aku menggeleng cepat. Enggak, maaf, mau menjelaskan soal apa? Kalau tentang masa lalu rasanya udah usai. Aku pun sudah berusaha melupakan semuanya. Balasku lagi. Enggak enak aja ngobrol di teras begini. Lihatlah punya tetanggamu yang kepo. Ucapnya dengan senyum tipis. Kulirik beberapa tetangga yang memang sengaja ngobrol di teras sesekali melihat ke arah kami. Aku tahu mereka masih mencuri dengar obrolan kami saat ini. Sudahlah Mas Hanan, sepertinya memang gak ada yang harus dibahas lagi. Tapi aku sangat berterima kasih sama kamu karena sudah pesan aksesoris segitu banyak sama aku. Karena itu juga usahaku bisa lebih maju sekarang. Sekali lagi terima kasih, ucapku sembari menganggukkan kepala. Tapi Wit, kamu gak tahu alasan apa yang membuatku pergi saat itu kan?
Aku menoleh ke arahnya beberapa saat lalu menunduk, kembali menata hati agar tak lagi membayangkan luka yang sudah cukup lama ku pendam dalam diam. Untuk saat ini aku nggak mau dengar penjelasan apapun, Mas. Sudah cukup. Aku ingin hidup tenang dengan Zahra tanpa terus dibayangi masa lalu. Balasku lagi. Oke, oke. Kalau kamu memang belum mau mendengar penjelasanku, aku akan menunggu sampai kamu bersedia. Ucap laki-laki itu lagi. Dia beranjak dari tempatnya lalu memanggil Zahra yang sudah selesai makan sepertinya. Zahra, Om punya boneka Doraemon jumbo. Om lihat kamu suka Doraemon kan? Tanya Mas Hanan pada Zahra yang masih membenarkan hijabnya. Suka banget sih Om, tapi kenapa? Takut ibu nggak ngizinin menerima pemberian orang lain? Tebak Mas Hanan lagi. Zahra pun mengangguk pelan dengan wajah masam. Boleh kok, tanya aja dulu pasti dibolehin. Mas Hanan menatapku beberapa detik lamanya sebelum kembali menatap Zahra. Memangnya boleh Bu? Tanya gadis kecilku polos. Aku pun hanya mengangguk pelan. Tak tega jika melihat kembali duka Zahra hanya gara-gara sebuah boneka. Bilang sama Om Hanan ya sayang, lain kali jangan kasih kado-kado lagi. Pesanku pada Zahra saat dia pamit mau ke mobil mengambil kadonya. Zahra mendongak, menatap wajah Mas Hanan lalu kembali mengangguk ke arahku. Kali ini aja ya Om, Ibu bilang lebih baik memberi daripada menerima, ucap Zahra. Anak pinter, tapi bilang juga ke ibu ya. Yang penting Zahra nggak minta-minta, tapi dikasih sebagai hadiah atau salam perkenalan, iya kan? Mas Hanan masih saja beralasan. Sementara Zahra hanya melirikku sekilas lalu tersenyum lagi. Kabar kedatangan Mas Hanan ke kontrakan beberapa hari yang lalu cukup menjadi bahan perbincangan. Tetangga banyak yang mengira aku sebagai pelakor atau istri simpanan. Bahkan ada yang menduga gara-gara Mas Hanan lah aku bercerai dengan Mas Aris. Mbak Mayang sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin, namun tetap saja mereka tak percaya. Entah mengapa status janda seolah begitu buruk di mata mereka. Bahkan memfitnahku macam-macam hanya karena kedatangan Mas Hanan. Pantesan ya Bu, baru aja ngontrak dan usaha tapi sudah bisa beli motor baru. Kata Mbak Mayang motornya cash pula, nggak seperti kita-kita yang kredit. Sindir Bu Ambar, tetangga kontrakan yang hanya berjarak beberapa langkah. Benar banget Bu, kupikir dia kalem, baik dan gak neko-neko. Taunya nakal juga. Nyesel waktu itu ngomelin mantan kakak iparnya supaya jangan nyebar fitnah sembarangan. Nyatanya sekarang emang dia begitu. Balas yang lain dengan tatapan sinis. Begitu gimana Bu? Aku kurang paham. Kamu gak lihat waktu ada seorang laki-laki tampan yang ngobrol panjang lebar sama dia? Enggak Bu, tempo hari aku pergi ke mall bareng teman, ucap Mbak Hena tetangga kontrakan. Jadi janda memang harus jaga diri baik-baik. Jangan asal bermobil langsung caplok. Jangan sampai menyesal kesekian kalinya. Apalagi sudah punya anak perempuan. Jadi kalau melakukan sesuatu mikir dulu yang matang, ucap ibu yang lain lagi. Maaf ya Bu Ibu, yang kalian ceritakan kemarin itu namanya Mas Hanan. Aku dan dia sudah kenal cukup lama kok, jadi bukan orang baru. Dia teman saya waktu di Solo dulu. Kebetulan dia pesan aksesoris hijab di tempat saya. Otomatis kami ngobrol. Toh juga ngobrol di depan orang banyak, bukan sembunyi di dalam kontrakan. Iya kan? Akhirnya aku ikut menjawab. Mereka cukup kaget mendengar pembelaanku. Mungkin karena selama ini aku diam saja mendengar fitnah dan gunjingan hingga mereka makin getol membicarakanku di belakang. Bahkan sekarang terang-terangan gibah di depan mata. Nyatanya ini saat aku mulai bicara, mereka berbalik diam. Aku yakin mereka diam bukan karena ingin mendengar penjelasanku, namun hanya karena kaget dan tak menyangka jika aku berani membantah. Jadi janda itu memang gak mudah Mbak.
Yang lurus aja digunjing terus, apalagi yang belok, pasti makin dicari kesalahannya sampai dapat, ucap Bu Ambar lagi. Aku kembali menghembuskan napas panjang. Yang penting aku ngomong apa adanya ya Bu. Aku bukan pelakor atau simpanan bos kayak seperti yang pernah kalian gunjingkan, ucapku lagi. Mereka semua hanya diam saja, saling toleh tanpa ada yang bicara. Aku kembali masuk ke dalam kontrakan. Kalau saja Mbak Mayang dan yang lain masuk kerja, mereka pasti bisa membela. Tapi tiap hari Minggu begini mereka memang libur. Bu, kenapa murung begitu? Pertanyaan Zahra membuatku sedikit terlonjak. Ku seka sudut mataku yang basah lalu memeluknya hangat. Enggak apa-apa sayang, memangnya kenapa? Aku pura-pura balik tanya. Untungnya Zahra baru bangun tidur siang jadi tak mendengar gunjingan mereka. Kadang aku takut kalau para ibu itu mengikut-ngikutkan Zahra dalam pergosipan mereka. Kasihan dia, belum tahu apa-apa tapi ikut kena imbasnya. Ibu bohong kan? Itu ibu habis menangis, ucap Zahra lagi. Dia menatap kedua mataku iba. Aku mencoba untuk kembali tersenyum agar gadis kecilku itu tak curiga jika ibunya memang sedang berduka. Permisi Bu, suara seseorang tiba-tiba terdengar dari pintu. Aku dan Zahra saling tatap lalu sama-sama melangkah keluar. Seorang laki-laki setengah dewasa tersenyum ke arah kami sembari menganggukkan kepala. Ada apa Mas? Bisa saya bantu? Tanyaku kemudian. Laki-laki itu pun mengangguk pelan. Benar ini kontrakan Haji Abdullah Bu? Tanyanya lagi. Aku mengangguk cepat. Benar Mas, satu deret ini semua milik Haji Abdullah. Kenapa Mas? Tanyaku lagi. Ada yang bernama Wita dan Zahra? Tanyanya serius. Lagi-lagi aku mengangguk pelan. Kami Mas, ada apa ya? Hatiku mulai berdebar tak menentu saat laki-laki itu menyebut namaku dan Zahra. Laki-laki itu pun menghembuskan napas lega. Ada paket buat ibu dan anaknya. Ini mohon tanda tangan di sini ya. Buat tanda bukti paket sudah diterima. Balas laki-laki itu lagi. Aku pun mendadak mengernyitkan dahi mendengar permintaannya. Tapi saya nggak merasa memesan apapun Mas. Maaf ya, saya nggak bisa menerima. Takut kalau isinya barang haram lagi. Balasku. Wajah laki-laki itu pun berubah kusut. Insya Allah bukan barang haram lah Bu. Ini ada nama dan alamatnya juga, nomor teleponnya lengkap. Benar alamat ibu kan? Laki-laki itu tak mau kalah. Terpaksa kulihat nama dan alamat yang tertera di sana. Benar saja, memang alamat kontrakanku saat ini. Bahkan ada nomor ponselku di sana. Tapi siapa pengirim dan apa isinya Mas? Aku kembali bertanya-tanya, namun kurir itu hanya mengendikkan bahunya. Seorang perempuan pakai jilbab yang kirim tadi kok Bu. Dia cantik dan ramah, jawab kurir itu lagi. Mbak Ulya, aku bergumam. Kurang tahu Bu. Yang jelas sekarang tugas saya sudah selesai karena cuma disuruh mengantar pesanan ini saja. Saya pamit pulang Bu, ucap laki-laki itu begitu sopan. Kulihat dia sampai menghilang di pertigaan jalan. Zahra pun mulai penasaran. Apa isi kado itu? Benarkah dari Mbak Ulya? Demikian tadi keseluruhan kisah novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri episode ke-28. Bagaimana kisah selanjutnya? Untuk yang ingin membaca melalui aplikasi bisa langsung ke KBM App dengan menu pencarian Akibat Pelit pada Anak dan Istri karya Nawang Wulan, atau bisa dicek link di deskripsi ya. Kemudian silahkan tinggalkan komentar, like dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.